Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltum dalam channel KIK, Katekese, Iman dan Ajaran Katolik untuk Anda. Para sahabat sekalian, tentunya ada kebiasaan bagus yang dipraktekkan di dalam gereja, terutama gereja Katolik di Indonesia, khususnya tentang praktek pemberkatan anak-anak dalam misa. Oke, tentunya ini adalah kebiasaan yang sangat bagus secara pastoral, karena anak-anak merasa disapa dalam misa kudus. Tapi seperti lazimnya, saya selalu mengatakan kepada Anda sekalian bahwa mari kita lihat apa yang dikatakan oleh aturan dan hukum gereja, lalu kita perhadapkan dengan realitas di lapangan, lalu kita melihat apakah ada kekecualian atau dispensasi dari para uskup tentang hal-hal itu atau tidak, terutama secara konferensi para uskup, misalnya di Indonesia atau di diosis atau keuskupan-keuskupan tertentu. Jadi seperti kebiasaan memberkati anak-anak dalam misa, sudah banyak dilaksanakan di banyak paroki di Indonesia. Namun kebiasaan ini perlu untuk dipertanyakan. Mengapa? Karena hanya mengulangi atau mendahului berkat yang seharusnya diterima oleh semua umat pada berkat penutup. Karena berkat penutup itu sudah untuk semua umat. Pertanyaannya adalah, mengapa lagi dibuat ada berkat khusus untuk anak-anak atau untuk mereka yang belum menyambut, masih katekumen atau calon, lalu mereka berbaris datang untuk diberikan tanda salib pada dahi mereka. Sejauh yang kita amati, ada dua cara yang dipraktekkan dalam gereja-gereja di Indonesia. Cara pertama adalah anak-anak semua berkumpul di depan altar atau berbaris dan datang di depan altar, lalu imam akan mericiki mereka dengan air atau memberikan tanda salib pada dahi mereka. Cara ini tentunya merepotkan ketika di paroki atau stasi itu banyak anak, karena pasti akan membutuhkan waktu yang lama supaya anak-anak itu diberikan tanda salib oleh imam. Jadi itu cara pertama. Cara kedua adalah ketika anak-anak ikut dalam barisan orang-orang yang menyambut komuni, lalu datang dan ditandai tanda salib oleh imam yang membagi komuni. Tentunya ini dari sisi kesehatan tidak higienis, karena imam yang membuat tanda salib pada dahi itu kan anak-anak itu bisa saja berkeringat. Habis itu lalu dia memakai tangan yang sama, jari-jari yang sama, mengambil hosti dan membagikan lagi kepada umat yang datang untuk menyambut. Karena itu, tanpa mengatakan bahwa ini salah atau benar, tetapi yang mau saya katakan adalah apa yang dikatakan oleh aturan supaya bisa nanti dilihat apakah memang dipraktikkan secara benar atau tidak di dalam gereja. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pemberkatan anak-anak ini betul-betul dianjurkan oleh hukum atau bertentangan dengan hukum? Jadi pertama tentunya kita kembali melihat
aturan tambahan atau sebenarnya jawaban dari Sekretaris Kongregasi Anthony Ward SM pada tahun 2008 yang disebut dokumen CCDDS. Dalam dokumen itu mengatakan beberapa hal penting sebagai berikut. Berkat untuk masing-masing dan untuk seluruh umat hanya diberikan satu kali saja, yakni pada akhir misa. Ini berarti tidak ada pemberkatan yang lain. Entahkah itu pemberkatan untuk anak-anak, maupun misalnya yang biasa dipraktekkan adalah orang-orang yang membawa persembahan datang lalu diberkati lagi oleh imam. Itu sebenarnya tidak bisa, tidak boleh ada berkat-berkat kecil seperti itu. Jadi secara hukum dari CCDDS itu mengatakan hanya satu kali pada berkat penutup, tidak ada berkat yang lain. Kedua, umat beriman yang dimaksudkan di sini adalah misalnya para pembagi komuni luar biasa atau yang kali lalu saya mengatakan prodiakon tidak punya kewenangan, atau juga para pembina misalnya sekami tidak punya hak untuk memberkati anak-anak pada saat misa berlangsung. Jadi mungkin karena imam membagi sehingga mungkin ada suster atau ada om yang lain yang membui tanda salib pada dahi anak, tidak bisa itu dilakukan dalam misa. Mengingat nomor pertama tadi bahwa berkat hanya satu kali diberikan. Yang ketiga, berkat pemberkatan dengan penumpangan tangan atau membuih dengan tanda salib selama pembagian komuni tidak dianjurkan. Karena mengingat dari sisi kesehatan yang tadi saya sudah sebutkan. Karena itu alangkah baiknya mereka yang belum menyambut, dalam dokumen itu dikatakan yang belum menyambut harusnya tidak boleh ikut dalam barisan ketika orang-orang datang menyambut komuni. Demikian juga pemberkatan dengan membubuhi tanda salib tidak diperkenankan bagi misalnya orang-orang dewasa yang sementara dipersiapkan untuk dibaptis atau menyambut komuni. Tidak bisa. Jadi selama orang belum menyambut komuni tidak diizinkan sebenarnya untuk maju bersama dengan penyambut komuni pada saat misa berlangsung. Karena itu disimpulkan bahwa hendaknya semua orang yang belum menyambut dilarang untuk ikut serta dalam barisan orang-orang yang menyambut komuni. Hal ini ditegaskan supaya tentunya menghindari tanda-tanda salib yang dibubuhkan pada dahi anak-anak atau orang dewasa yang ikut dalam barisan maupun berkat khusus tadi. Oke, para sahabat sekalian, tentunya ini yang dianjurkan oleh hukum sekali lagi, tetapi kembali lagi setiap keuskupan harus bertanya kepada uskup diosis masing-masing atau kuria keuskupan tentang kebijakan-kebijakan real pastoral di tengah umat. Kebijakan pastoral di keuskupan masing-masing. Jadi di tingkat ini saya menganjurkan bahwa kita tidak bisa menyamaratakan. Karena pasti ada keuskupan yang melarang, ada yang mengizinkan. Apalagi di keuskupan sendiri, romo-romo juga membuat aturan, kadang membuat aturan-aturan sendiri. Romo yang satu di paroki ini melarang, romo yang lain mengizinkan. Atau romo ini datang di paroki ini dia mengizinkan, romo berikut yang menggantikannya dia melarang. Sehingga menimbulkan kebingungan di tengah umat.
Apa yang paling penting adalah saya sudah menjelaskan dari sisi hukum. Semoga dengan ini lalu Anda mempunyai pengetahuan sehingga bisa berkomunikasi lagi dengan romo parokimu ataupun uskup diosis di tempat atau di keuskupan Anda masing-masing. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dalam katekese berikutnya.